Cintamu padaku, kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya kau ku cinta. Cintamu padaku, kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya kau ku cinta. Hanya kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya kau ku cinta. Selamanya kau ku cinta. Ku kasihi Kau Tuhan, hanya Kau yang ku cinta sampai selamanya, Yesus. Sampai selamanya Tuhan Kau ku kasihi. Tiada yang lain di hatiku, hanya Kau Tuhan tempat jawaban hidupku. Hanya Kau Tuhan tempatku berserah. Yesus Tuhan, ku nikmati kebaikan-Mu, ku nikmati kebaikan-Mu Tuhan, nyata dalam hidupku sampai selamanya. Sekalipun hidupku mengecewakan-Mu, sekalipun hidupku tak menyenangkan hati-Mu Tuhan, namun Kau selalu hadir di dalam hatiku. Kau selalu ada bersamaku. Kau selalu mencurahkan kasih-Mu Tuhan.
sukumu mencintaimu. Tiada yang lain sepertimu Tuhan. Kaulah tempat jawaban hidupku, Kaulah tempat jawaban hidupku, Yesus. Ku angkat tangan dan ku serukan bahwa Kau Tuhan yang begitu baik. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyang, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyang, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Senang sekali boleh berjumpa kembali pada pagi hari ini. Kita akan dengarkan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hari-hari ini kita sedang menyongsong kelahiran Yesus Kristus. Bahkan di berbagai macam gereja mulai tanggal 1 sudah ada ibadah perayaan Natal. Jadi sepanjang Desember ini sudah ada ibadah-ibadah perayaan Natal, dan pernak-pernik Natal pun kita sudah jumpai di mana-mana, di mall, di rumah-rumah, di gereja-gereja, lagu-lagu Natal sudah berkumandang. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan tadi mengatakan, firman telah menjadi manusia. Dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Firman telah menjadi manusia. Kita melihat di sini
Allah yang maha besar, yang maha agung, maha mulia, dia mau datang menjadi manusia. Ini hal yang sangat luar biasa. Dia mau datang menjadi manusia. Kenapa hal ini bisa terjadi? Kita tahu semenjak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa karena mereka tidak taat pada perintah Tuhan, maka mereka diusir dari Taman Eden dan mereka kehilangan kemuliaan Tuhan. Dan di dalam kitab Roma dikatakan upah dosa adalah maut, artinya kebinasaan yang kekal. Allah yang maha pengasih dan penyayang, yang menciptakan manusia serupa dan segambar dengan dia, tidak rela manusia itu binasa. Karena manusia itu adalah ciptaan Allah yang paling mulia, yang paling tinggi, segambar dengan Allah. Oleh sebab itulah Allah rindu agar supaya bagaimana manusia ini kembali diperdamaikan dengan Allah yang menciptakan. Karena manusia adalah ciptaan Allah yang paling mulia dan dia sangat mengasihi. Makanya firman menjadi manusia. Makanya Allah perlu datang ke dunia ini dengan satu misi, untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Dan firman Tuhan mengatakan, sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Jemaat Tuhan, kasih karunia itu adalah anugerah, pemberian dari orang yang punya kedudukan lebih tinggi kepada orang yang lebih rendah. Nah, kita tahu Allah kedudukannya jauh lebih tinggi, lebih mulia, karena dia pencipta. Tapi dia datang merendahkan diri menjadi manusia. Itulah kasih karunia dari yang maha tinggi kepada yang lebih rendah, manusia. Kasih karunia. Jemaat Tuhan, perlu kita renungkan. Kalau Anda dan saya hari ini boleh percaya kepada Yesus, itu adalah kasih karunia. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau Anda dan saya percaya kepada Yesus, itu adalah kasih karunia. Itu adalah anugerah. Oleh sebab itu, kasih karunia yang Tuhan berikan kepada Anda dan saya, jangan kita sia-siakan. Jangan kita selewengkan kasih karunia yang Tuhan anugerahkan kepada Anda dan saya. Karena itu adalah pemberian dari Allah yang maha tinggi. Dia turun merendahkan diri menjadi manusia seperti Anda dan saya, supaya dia bisa menebus dosa-dosa Anda dan saya. Dan dia persembahkan darahnya di kayu salib untuk menebus dosa Anda dan saya. Bagi siapa? Yang percaya. Jadi kalau kita percaya kepada Yesus, itu adalah anugerah, kasih karunia. Anda bisa merenungkan. Anda bisa ingat, flashback ke belakang. Masa lalu Anda. Mungkin Anda bukan orang yang baik. Mungkin ada begitu banyak kehidupanmu yang kotor. Kehidupanmu yang najis. Kehidupanmu yang jahat. Kehidupanmu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi hari ini, engkau mendapatkan kasih karunia Tuhan. Karena engkau percaya kepada Yesus. Dan dosa-dosamu diampuni. Dan engkau menerima anugerah keselamatan. Percaya, itu adalah kasih karunia. Jadi kalau kita percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita,
Itu adalah kasih karunia. Jadi bukan karena kehebatan kita, bukan karena kesungguhan Anda, tapi kasih karunia daripada Tuhan. Pemberian anugerah. Kita percaya itu kasih karunia. Jadi jangan sia-siakan. Kalau kita bisa percaya kepada Dia, menebus kita dari segala dosa, dan kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mungkin Natal ini bukan Natal yang pertama dalam hidupmu. Mungkin sudah yang kesekian kalinya, bahkan ada mungkin yang kesekian puluh kalinya. Tapi apakah engkau tetap mengingat bahwa kalau engkau boleh percaya kepada Dia, Yesus sebagai juru selamat, itu adalah kasih karunia. Orang yang menyadari bahwa dia percaya kepada Yesus, kasih karunia, maka hidupnya pun akan dia pertanggungjawabkan dengan sungguh-sungguh, karena dia sadar, aku percaya itu adalah anugerah, itu adalah kasih karunia Tuhan, di mana dia rela firman Allah itu menjadi manusia karena dia mengasihi aku, supaya hidupku tidak binasa, tapi melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah yang perlu kita renungkan di dalam menjelang menyongsong Natal ini. Apakah hidupku sungguh-sungguh mempertanggungjawabkan kasih karunia yang Tuhan berikan dengan hidup percaya sungguh-sungguh di hadapannya, tidak mensia-siakan anugerah yang begitu besar yang Tuhan sudah berikan kepadaku. Karena apa? Ada banyak orang dulu begitu sangat berapi-api, bersemangat mengikut Tuhan, bahkan dipakai Tuhan luar biasa. Tapi sekarang bahkan mungkin pemahamannya pun sudah berubah. Ada yang mungkin sudah berkata, Yesus bukan satu-satunya juru selamat. Karena dia merasa semakin pintar, semakin pandai, teologinya semakin tinggi. Tapi akhirnya malah sebaliknya, mensia-siakan kasih karunia kepercayaan yang Tuhan berikan. Kasih Tuhan, inilah yang perlu kita renungkan dalam hidup kita di dalam menyongsong Natal tahun ini. Ada begitu banyak masalah, persoalan, keadaan yang mungkin kita hadapi. Kalau kita melihat perkembangan dunia ini, kesulitan semakin bertambah-tambah, perang di sana sini, bencana di sana sini, ekonomi keadaannya juga masih belum ada kepastian. Tapi kalau kita ingat kasih karunia Tuhan, aku percaya itu kasih karunia adalah sesuatu yang kita syukuri. Kita syukuri karena aku boleh percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Itu adalah kasih karunia. Karena Dia dari tempat yang maha tinggi mau datang merendahkan diri menjadi manusia supaya Dia legal menebus dosa-dosaku. Semangat Tuhan. Biarlah kita lewati bulan Desember ini dengan hati yang melimpah dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Karena aku boleh ada sebagaimana aku ada pada hari ini. Aku sadar itu adalah kasih karunia Tuhan. Kalaupun sampai hari ini aku tetap percaya bahwa Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamatku yang hidup, itu adalah kasih karunia Tuhan yang diberikan dengan cuma-cuma. Oleh sebab itu, kalau aku juga menerima kasih karunia Tuhan dengan cuma-cuma, maka aku pun punya tanggung jawab memberitakan kabar baik, kabar sukacita itu pun dengan cuma-cuma, supaya orang lain di sekitarku, di sekitar Anda dan saya yang belum menerima anugerah keselamatan, mereka juga memperoleh kesempatan yang sama menerima kasih karunia Tuhan, diselamatkan oleh Yesus Kristus. Kasih Tuhan, ini menjadi tanggung jawab Anda dan saya sebagai orang percaya untuk juga memberitakan kepada orang lain supaya Natal itu, keselamatan itu
tidak hanya terjadi dalam hidup Anda dan saya, tapi orang-orang di sekitar kita yang masih belum mengalami Natal, keselamatan itu, mereka juga boleh menerima Natal, sukacita, keselamatan oleh anugerah Tuhan yang memang Dia berikan dengan cuma-cuma buat Anda dan saya. Semakin kita menyadari, aku percaya karena kasih karunia Tuhan, hanya oleh anugerahnya, maka aku harus hidup sungguh-sungguh di hadapannya. Karena bukan karena usaha, bukan karena kebaikan, kepandaianku, tapi anugerah Tuhan. Aku diselamatkan, maka aku akan hidup dengan sungguh-sungguh, akan hidup dengan pengucapan syukur, karena aku sadar semuanya karena kasih karunia Tuhan semata-mata, pemberian Tuhan. Dan aku pun punya tanggung jawab untuk memberitakan, agar supaya orang lain di sekitarku yang belum menerima kasih karunia di dalam Kristus Yesus, mereka juga menerima anugerah keselamatan. Jemaat Tuhan, inilah yang Tuhan ingatkan. Dia datang ke dunia ini menjadi manusia, menyelamatkan Anda dan saya. Dan itu adalah kasih karunia, supaya kita tidak lengah, tapi sadar, aku diselamatkan, aku bisa seperti ini karena kasih karunia Tuhan. Aku bisa melayani Tuhan karena kasih karunia Tuhan. Aku bisa memberikan hal yang baik kepada sesama, itu karena kasih karunia Tuhan. Itu membuat kita semakin bersyukur kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan karena sadar aku diselamatkan karena kasih karunia. Aku pun percaya kepada Dia, itu pun kasih karunia. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus, biarlah Natal tahun ini membuat hati kita tahu bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan, betapa besar dan dalamnya kasih Kristus kepada Anda dan saya. Apapun situasi keadaan yang kita sudah lewati di dalam hidup ini, mungkin ada kalanya, mungkin Anda dengan air mata dan sebagainya, tapi boleh Anda tetap percaya kepada Yesus sampai hari ini. Itu adalah kasih karunia Tuhan yang patut kita syukur. Ada banyak orang yang gugur di tengah jalan karena himpitan permasalahan, karena tekanan hidup, dan banyak hal yang membuat iman, percayanya gugur di tengah jalan. Tapi kalau Anda dan saya tetap percaya kepada Yesus sampai hari ini, itu adalah kasih karunia Tuhan yang patut kita syukur. Semakin kita menyadari, aku percaya pun kasih karunia, maka tidak ada yang dapat kita sombongkan, tidak ada yang dapat kita banggakan, karena kita sadar semuanya itu adalah anugerah, semuanya itu adalah pemberian Tuhan. Maka yang pantas kita berikan kepadanya adalah ucapan syukur dengan hidup kita, yang benar dan menyenangkan Tuhan. Kalau hidup kita benar dan menyenangkan Tuhan, maka Tuhan juga mau hidup kita menyenangkan sesama kita, jadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita, membawakan kabar baik, kabar sukacita. Sebab Natal itu bukan hanya buat Anda dan saya, tapi juga bagi orang-orang di sekitar kita. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi setiap jemaat Tuhan, biarlah mereka menghargai kalau mereka percaya kepada Yesus, itu adalah kasih karunia Tuhan. Biarlah hidup mereka berlimpah dengan ucapan syukur, sebab mereka boleh ada sebagaimana ada saat ini. Percaya kepada Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, itu adalah kasih karunia. Biarlah hidup mereka penuh dengan ucapan syukur. Engkau berkati supaya Natal juga terjadi bagi orang-orang di sekitarnya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus.
Hamba sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.